Film dibuka dengan sebuah sambutan dari seorang profesor yang menyebut mahasiswa pasca sarjana baru di Universitas Princeton. Dia memotivasi mahasiswa yang ada di situ untuk menjadi matematikawan hebat seperti para pendahulunya. John Nash berusaha mengakurkan diri di acara penyambutan dengan teman-teman barunya. Yang terlihat di matanya, semua tampak bisa dijelaskan dengan matematika, hingga dia menggunakan itu sebagai alasan untuk bisa memuji dasi temannya yang sekilas terlihat aneh. Di sini juga terlihat bahwa John adalah seorang yang pemalu dan tidak pandai bergaul. Saat satu persatu temannya memperkenalkan diri padanya beserta penelitian yang sudah mereka buat, dia seolah tidak punya kesempatan untuk mengatakan siapa dia. Sampai ada seorang mahasiswa yang ikut memperkenalkan diri, Martin Hansen, dan John mengenalinya. John malah mengomentari penelitian Martin yang tampak salah perhitungan oleh John. Itu membuat situasi menjadi canggung dan John pergi meninggalkan tempat itu. Justru setelah itu, Martinlah yang memperkenalkan John pada teman-temannya bahwa John adalah seorang jenius yang misterius dari West Virginia yang memenangkan penghargaan Carnegie, sebuah penghargaan bergensi dalam bidang matematika. John kemudian masuk ke kamar asrama dan mulai menata meja belajarnya. Tanpa ia duga, ada seorang yang datang menjadi teman sekamarnya, Charles Herman, yang tampak sangat berisik dan terlihat santai bagi John yang pendiam dan ambisius. Namun mungkin justru karena itu, John mulai membuka diri dan berteman dengannya. John juga mengatakan pada Charles bahwa di sini banyak mahasiswa yang sudah menerbitkan penelitian-penelitian hebat, dan John ingin cepat-cepat menjadi salah satu orang hebat itu, namun ia ingin meneliti sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Dia ingin memiliki penelitian yang original. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin membidik dinamika pemerintahan sebagai sasaran penelitiannya. Di taman, terlihat Martin sedang menantang teman-temannya untuk bermain Go dan menjadikannya taruhan. Namun teman-temannya tidak ada yang berani karena tahu bahwa mereka akan kalah dari Martin. Di situ terlihat John sedang menghitung gerakan burung dan memprediksi gerakan berikutnya. Dan semua orang yang melihatnya menganggap John sudah gila. Temannya bertanya, kenapa John tidak pernah masuk ke kelas? Lalu John mengatakan bahwa kelas hanya akan mematikan kreativitas dan inovasi, sedangkan yang ingin John kejar di sini adalah menemukan suatu ide yang original. Lalu Martin berteriak bahwa John tidak masuk ke kelas karena tidak berani bersaing, dan di situ Martin menantang John untuk bermain Go. Sayang sekali John kalah dalam permainan itu. Martin merasa puas melihat kekalahan John. John terlihat tak terima dengan kekalahannya itu dan malah mengatakan bahwa permainan itu cacat, lalu pergi meninggalkan taman. Frustasi atas kejadian itu, John berhari-hari menghabiskan waktu di perpustakaan, sampai Charles mendatanginya untuk mengajaknya makan, karena Charles tahu bahwa John akan lupa makan jika sudah fokus belajar. John mengatakan bahwa dia belum menemukan topik yang bisa diangkat untuk mendapat gelar doktornya. Kaca di jendela perpustakaan itu penuh dengan coretan John yang berisi tentang perhitungan grup yang bermain sepak bola, sekelompok merpati yang berebut remahan roti, dan seorang wanita yang mengejar pria yang mencuri tasnya. Semua itu tampak aneh dan tak masuk akal bagi Charles. John melihat bahwa dalam hal kompetitif, selalu ada pihak yang kalah. Lalu Charles menimpali bahwa anak kecil juga tahu tentang itu. Namun yang ingin John pecahkan adalah bagaimana cara memperoleh keseimbangan, di mana tidak akan ada pihak yang kalah atau rugi, pasti akan memiliki efek yang luar biasa untuk banyak hal. Mereka berdua pergi ke bar untuk minum dan mengistirahatkan pikiran. Di sana mereka malah bertemu dengan Martin dan teman-temannya. Lalu mereka menyuruh John untuk mendekati seorang wanita. John pun mendekati wanita itu dan untuk beberapa saat mereka hanya diam karena John tidak bisa berbahasa basi untuk memulai percakapan. Di situ John malah memperburuk suasana karena mengatakan hal yang menurut wanita itu tidak masuk akal untuk pertemuan pertama dan menampar John lalu pergi. Di situ John ditertawakan teman-temannya. Keesokan harinya John ditegur profesornya karena ia tidak pernah masuk kelas sedangkan teman-temannya sudah menerbitkan naskah baru. John mengatakan bahwa dia perlu waktu lebih untuk menyelesaikan naskah originalnya tentang dinamika pemerintahan. Profesornya tahu tentang itu tapi ragu dengan hasilnya. Di situ dia melihat bagaimana seorang ilmuwan diakui, yaitu banyak orang.
Yang meletakkan sebuah pena di mejanya, John makin frustasi karena itu. Ia merasa tak bisa menemukan apapun, namun ia tak boleh gagal. Dan dia membenturkan kepalanya ke jendela yang penuh coretan itu, hingga kepalanya berdarah. Charles berusaha menghentikan John yang terlihat hampir gila. Charles mendorong meja belajar John keluar jendela hingga jatuh ke bawah dan hancur. Namun di situ John malah bisa tertawa dan terlihat lega. Di bar, John membawa kertas-kertasnya dan sibuk dengannya. Seperti biasa, Hansen dan teman-temannya menghampiri John dan meledeknya. Dari jauh, lagi-lagi Hansen mengatakan ada seorang wanita yang sedang memandangi John dan terlihat tertarik padanya. Namun Hansen meledek bahwa wanita itu akan ilfil pada John jika John mulai berbicara. Ya, mengingat kejadian sebelumnya, ini bisa saja terjadi. Namun kali ini John hanya tersenyum dan mematahkan teori yang diucapkan teman-temannya dan menemukan gagasan baru, Eureka. Seketika itu dia pergi dari tempat itu dan hanya mengucapkan terima kasih pada wanita itu. Karena situasi itu membuatnya menemukan sesuatu, ia pun menuliskan idenya itu di kamarnya. Keesokan harinya, John menyerahkan temuannya itu kepada profesornya. Meski dengan sedikit cemas, namun sang profesor mengatakan bahwa temuannya ini adalah terobosan besar dan bisa membuat John ditempatkan di mana saja. Laboratorium Wheeler meminta John untuk merekomendasikan 2 anggota tim. John memilih Saul dan Bender. Sementara itu di luar ruangan itu, Charles terlihat sangat senang atas keberhasilan John. Di bar, John, Saul, dan Bender merayakan pencapaian itu. Mereka akan ditempatkan di laboratorium Wheeler. Suasana sekejap menjadi canggung ketika Hansen yang biasanya meledek John datang. Namun saat itu, ia memberi John ucapan selamat. 5 tahun kemudian, di Pentagon, John yang kini mendapat gelar doktor datang memenuhi undangan agen intelijen Amerika. John dibawa ke ruang pusat data yang berisi kode rahasia yang tidak bisa dipecahkan oleh agen di sana, bahkan komputer sekalipun. Melihat angka-angka itu, John terpaku sangat lama menatap angka-angka itu, sampai dia menemukan sesuatu. Itu adalah titik koordinat dari kota-kota yang pernah dilalui oleh pesawat. Di situ John bertanya pada jenderal di situ, apakah Rusia sedang bergerak? Namun tidak ada satupun agen yang menjawab dan hanya menyuruh pengawal mengantar John kembali ke lab. Di situ ada seorang pria yang mengamatinya dari tadi. Sekembalinya di lab Wheeler MIT, John diingatkan kedua temannya untuk masuk kelas karena hari itu adalah jadwal dia mengajar. Disitulah dia bertemu dengan Alicia, seorang mahasiswi yang terlihat tertarik pada John. Saat hendak pulang ke rumah, ada seseorang yang sudah menunggunya di depan kampus, William Parchar, seseorang dari Departemen Pertahanan yang tadi sudah memperhatikannya saat memecahkan kode di Pentagon. Kemudian Parcher mengajak John ke sebuah tempat rahasia dan mengatakan bahwa dia dilarang untuk membocorkan informasi apapun yang ia ketahui tentang operasi tingkat tinggi ini. Parcher mengatakan bahwa Rusia sedang menyiapkan bom untuk dijatuhkan di tanah Amerika dan kode-kode yang dilihat John di Pentagon tadi adalah petunjuknya. Di operasi ini, John mendapat tugas untuk meneliti setiap terbitan majalah atau koran baru, menemukan kode rahasia, dan menguraikannya. Lalu tangan John juga diberi cap yang berisi kode sebagai bukti bahwa ia terlibat dalam operasi ini. Esoknya, Alicia pergi ke ruangannya untuk menjemputnya agar masuk kelas, namun John tetap tidak mau mengajar di situ. Malah John mengajak Alicia ke acara makan malam dengan gubernur meskipun, ya, dia mengatakannya dengan sangat canggung, namun Alicia menerima ajakannya. Acara makan malam itu membuat John dan Alicia semakin dekat karena menurut John, Alicia adalah seorang yang sama anehnya dengan dia. Kamar John dipenuhi dengan majalah dan koran yang berserakan. Di mata John, potongan-potongan artikel majalah itu penuh dengan kode yang tersembunyi. Dia pun mengirim informasi yang dia temukan itu lewat surat ke Departemen Pertahanan. Namun dia merasa ada yang membuntutinya. Saat John sedang mengamati burung-burung di taman, dia bertemu lagi dengan teman lama yang dulu sekamar dengannya, Charles. Sambil tersipu malu, John mengatakan bahwa dia sekarang sedang berpacaran dan berpikir untuk menikahi wanita itu. Dan ya, tak lama setelah itu,
John dan Alicia menikah. Di hari pernikahannya itu, dari jauh Parcher memperhatikannya. Saat John mengirim surat seperti biasanya, tiba-tiba dia dijemput oleh Parcher dan mengatakan bahwa mereka sedang diikuti oleh agen dan secara mengejutkan mobil Parcher ditembaki oleh mereka. Hal ini membuat John sangat terkejut. Parcher mengeluarkan pistolnya dan menyuruh John untuk menembak ke belakang tapi John tidak berani. Akhirnya Parcher sendiri yang membalas tembakan sambil menyetir mobil itu. 2 orang yang mengejar mereka pun tewas. John sangat syok melihat itu. Di rumah, dia sudah ditunggu oleh Alicia yang melihatnya pulang dengan wajah lesu dan berantakan. Alicia menyuruhnya bercerita tentang apa yang terjadi. Namun John malah masuk ke kamar dan mengunci kamarnya, mengabaikan Alicia. Keesokan harinya saat mengajar di kelas, John menunjukkan gelagat yang aneh. Wajahnya seperti orang kebingungan dan ketakutan. Semua mahasiswa di kelasnya pun menatapnya dengan heran. Parcher mendatangi John. John mengatakan bahwa dia ingin mengundurkan diri karena sekarang ia mengkhawatirkan Alicia yang sedang hamil. Namun sayangnya dia tidak bisa berhenti karena Parcher sedikit mengancamnya bahwa ketika dia berhenti, Parcher akan berhenti melindunginya. Hari-hari setelah itu, John terlihat semakin ketakutan. Di rumah pun dia tak henti melihat jendela dengan waspada dan menyuruh Alicia untuk mematikan lampu. Bahkan menyuruh Alicia untuk pergi ke rumah kakaknya saja. Alicia terus mempertanyakan kenapa John menjadi seperti itu. John tetap tak bisa menjelaskan alasannya dan memaksa Alicia untuk pergi ke rumah kakaknya dan berjanji akan memberinya penjelasan di lain waktu. John pergi ke sebuah seminar di Universitas Harvard lagi-lagi. John terlihat tidak fokus dan tiba-tiba menjadi gugup saat menjelaskan materi dari jauh. Ada 2 orang yang baru masuk ke aula itu. Karena panik dan ketakutan, John lari begitu saja dari ruangan itu dan peserta seminar itu tak mengerti kenapa John seperti itu. Ternyata orang yang mengejar John hari itu adalah orang dari rumah sakit jiwa. Di situ dia juga ketakutan dan berhalusinasi. Alicia datang ke rumah sakit itu dan diberitahu dokter bahwa John menderita skizofrenia. Itulah mengapa John sering paranoid. Alicia tampak tidak percaya dengan kenyataan ini. Dan dokter itu mengatakan bahwa kelainan yang dialami John ini mungkin tidak akan bisa sembuh. Yang sulit dipercaya adalah dokter itu juga mengatakan bahwa John punya teman hayalan bernama Charles. Alicia membenarkan itu meski ia tak pernah bertemu langsung dengannya. Namun saat dokter mengatakan bahwa dia sudah memeriksa identitas Charles di Princeton dan namanya tidak ada di sana, Alicia hanya bisa diam. Alicia pergi ke ruang kerja John di laboratorium dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ruangan itu penuh dengan potongan-potongan koran dan majalah. Alicia pun bertanya pada Saul dan Bender. Mereka mengatakan bahwa selama ini John selalu menganggap dirinya adalah pemecah kode rahasia, meski mereka melihat ada yang aneh dari itu. Dan terlihat semakin aneh belakangan ini, sejak John terlihat lebih sering ketakutan. Alicia mendatangi tempat di mana John biasanya mengirim surat yang terlihat terbengkalai. Alicia lalu menemui suami yang dirindukannya. Di situ John mengatakan pada istrinya bahwa mungkin sekarang dia masih diincar Rusia dan meminta Alicia untuk membantunya keluar dari rumah sakit jiwa itu dan menemui William Parcher. Di situ Alicia menghentikan racauan John karena Alicia sudah mencari Parcher namun tak ada satupun orang bernama Parcher di sana. Di sini terungkap bahwa yang mengikuti John saat mengirim surat selama ini adalah Saul. Dan dia mengumpulkan surat-surat itu. Dan sekarang, surat-surat yang dibuat John selama bertahun-tahun itu ada di depannya tanpa terbuka. Dan Alicia mengatakan apa yang dipikirkan John selama ini itu tidak nyata. Cerita bahwa dia adalah seorang yang bekerja untuk pemerintahan itu hanya halusinasinya saja. Alicia mencoba membuat suaminya mengerti perbedaan antara hayalan dan kenyataan itu dengan menangis. Dan John tidak terima dengan itu lalu pergi. 1 tahun berlalu, keadaan John perlahan membaik dan delusinya telah hilang. Saul datang ke rumahnya untuk mengunjunginya. Di situ dia mengatakan pada John bahwa tidak apa-apa tidak kembali ke universitas dan hidup lebih santai.
John pun sangat beruntung memiliki istri seperti Alicia yang sabar merawat dan menerima dia apa adanya dan kini Alicia sedang mengajari John bagaimana hidup biasa saja dan bersosialisasi seperti manusia lainnya dan memiliki hidup yang biasa saja seperti itu tidak apa-apa kemudian diperlihatkan bahwa karena sakitnya itu John kehilangan gairah seksualnya dan itu membuat Alicia frustasi belakangan diketahui bahwa John sudah lama tidak meminum obat yang diberikan Alicia. Karena hal itu, John mulai berdelusi lagi seperti dulu. Parcher muncul lagi. John mengatakan bahwa dia tidak nyata. Namun Parcher mengatakan bahwa apa yang dikatakan psikiater itu omong kosong. John terlihat sangat bingung membedakan yang nyata dan delusinya. Suatu hari, Alicia curiga ada sesuatu yang aneh di belakang rumahnya. Dan benar saja, dia menemukan sebuah pondok kosong yang dipenuhi dengan potongan koran. Sama persis seperti apa yang dilihatnya beberapa tahun lalu. Alicia yang ketakutan segera menelpon Dr. Rosen yang pernah merawatnya. Alicia segera bergegas pergi karena mengetahui bahwa John sedang kumat. Sementara itu, orang-orang di hayalan John menyuruh John untuk membunuh Alicia. John berperang dengan pikirannya sendiri. John menghentikan mobil Alicia yang hendak pergi dan mengatakan bahwa dia bisa membedakan realita dan delusinya karena orang-orang dalam delusinya tidak menua. Setelah itu, mereka berkonsultasi dengan dokter untuk melanjutkan pengobatan, namun John tidak mau. Dia sengaja tidak meminum obat dokter karena obat itu membuatnya tidak memiliki reaksi pada istrinya. Dia juga mengatakan bahwa untuk apa melakukan pengobatan jika tak ada kepastian dia akan sembuh. Dia ingin menemukan solusi untuk penyakitnya sendiri. Lalu John berkata pada Alicia bahwa seharusnya dia tidak bersamanya karena John merasa dia bisa membahayakan Alicia, namun Alicia tetap bertahan menemani John. Beberapa bulan kemudian, John kembali ke Universitas Princeton untuk menemui teman namanya Martin. Dia mengatakan bahwa pada akhirnya, Martinlah yang menang. Meski bagi Martin tidak ada kalah menang, dan dia selalu menganggap bahwa John adalah temannya. John meminta izin pada Martin yang sekarang menjadi profesor di situ, untuk bisa berada di Princeton karena berada di tempat yang ia kenali bisa membantunya memperbaiki kondisinya. Namun sayangnya, Parcher di dalam delusinya masih terus muncul dan sempat membuatnya histeris lagi. Hari-hari berikutnya hingga tahun-tahun berlalu, dia terus datang ke kampus dan masih diikuti oleh orang-orang dalam delusinya. Namun kini John telah terlatih untuk mengabaikan mereka. Sampai berpuluh-puluh tahun kemudian, ada seorang mahasiswa yang menghampirinya dan meminta nasihat atas teori yang ditemukannya. Tahun-tahun setelah itu, John dipercaya untuk mengajar di kampus. Sampai suatu hari, ada seorang yang memberitahunya bahwa penemuannya tentang keseimbangan berpuluh-puluh tahun yang lalu mendapat Nobel. Karena sangat berguna dalam dunia ekonomi. Dalam sambutannya, dia mengatakan bahwa dia menerima Nobel itu untuk istrinya. Dan berterima kasih padanya. Karena dialah alasan John tetap hidup. Dan film pun berakhir.